Oke teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan semuanya dengan konten penghantar jenazah The Real cerita dan dengan suasana yang mencekam teman-teman. Kali ini malam ini benar-benar yang jarang terjadi teman-teman. Kita menghantarkan jenazah orang yang kendut, atau kalau bahasa Indonesianya itu bunuh diri ternyata. Dan ini adalah beberapa hal yang mungkin nanti bisa saya sampaikan pulangnya teman-teman, karena memang kasus-kasus seperti ini itu jarang terjadi, dan kebetulan ini yang akan kita ungkapkan nanti ya pulangnya. Jadi seperti apa kasusnya, seperti apa ceritanya teman-teman. Tapi yang pasti malam ini kita semua berdoa semoga jenazah ini husnul khotimah, dan kita, keluarga kita, nih saya tuliskan jenazah di belakang saya, dan ada keluarganya sih teman-teman. Saya nggak tampakkan karena saya hanya diizinkan untuk menampakkan jenazahnya. Jadi ini adalah ceritanya teman-teman. Si bapaknya ini bersama istrinya itu mau pulang ke rumah saudaranya teman-teman, dan sang istri itu ditinggal di rumah saudara satunya, dan si bapaknya ini pamit mau ke rumah saudaranya karena ada sesuatu yang perlu dibicarakan di sana teman-teman. Dan ternyata ditunggu sampai jam 10 malam itu nggak dijemput-jemput sang istri ini. Akhirnya sang istri ini pulang ke rumah diantar oleh saudaranya ini, dan ternyata tepat pukul 1 dini hari si ibunya ini mendapatkan kabar bahwa sang bapaknya telah meninggal dunia dengan kondisi tergantung di kolong bersama sarungnya teman, di rumah, di belakang rumah saudaranya. Dan ini tentu menjadi pukulan yang sangat berat, pukulan yang histeris, karena menurut cerita sang istri tidak terjadi sesuatu, tidak ada hal yang aneh yang diperlihatkan oleh sang bapak ini ketika mereka berdua ya selama di perjalanan, selama juga di tempat saudaranya yang pertama. Tidak ditunjukkan hal-hal yang aneh, apalagi bertengkar dan lain sebagainya. Mereka, sang istri menyebutkan tidak terjadi seperti itu teman-teman, dan mereka juga nggak tahu apa yang terjadi karena itu setelah ke saudaranya itu juga nggak tahu, karena jam 12 dicari di kamar, katanya pamitnya mau tidur di rumah saudaranya, lalu jam 12 itu dicari kok nggak ada di kamar. Akhirnya dicari-cari sampai ke belakang, dan betapa kagetnya saudaranya ini melihat kakaknya ini telah tergantung di pohon belakang rumah. Dan pengakuannya juga tidak terjadi pertengkaran apapun dengan saudaranya teman-teman. Jadi ini yang menjadi misteri sampai saat ini. Apa yang menjadi penyebabnya itu tidak diketemukan, tidak jelas ya. Karena memang tidak terjadi hal-hal yang seharusnya membuat bapak ini kecewa atau tertekan, karena tidak ada pertengkaran baik dengan istrinya juga dengan keluarga kakaknya teman-teman. Nah nanti ini saya sampaikan saya pulangnya mengapa seperti itu, apakah bisa terjadi, nanti kita akan sampaikan pulangnya teman-teman. Jadi nanti kita akan coba ungkap teman-teman, kita buka kasus ini nanti setelah kita pulangnya. Jadi insya Allah bisa menambah pengalaman buat teman-teman, buat saya pribadi juga, bahwa kasus-kasus seperti ini seharusnya tidak bisa terjadi teman-teman. Kalau kita tahu penyebabnya, kalau kita tahu prosesnya, ya ini kita sampai di
kampungnya. Saya pelankan sirine karena memang sudah sepi jalannya, dan kita berharap ya teman-teman agar kasus seperti ini tidak terulang. Kalau kita tahu caranya, tahu masalahnya, tahu penanganannya teman-teman, dan semoga video ini nanti kita pulangnya, ini kan masih ada keluarganya, kita udah jelaskan tadi, nanti kita pulangnya kita ungkap totalnya teman-teman, kita ungkap yang sebenarnya terjadi, lalu bagaimana solusinya menangani hal-hal seperti itu agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi teman-teman, tidak terulang lagi. Dan semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua, buat keluarga kita kalau menemukan hal-hal keganjilan seperti ini, agar kita bisa menangani teman-teman, agar kita juga bisa berbuat lebih banyak lagi untuk melakukan yang terbaik sehingga hal-hal seperti ini tidak terulang lagi teman-teman. Oke teman, kita akan baliknya, kita akan ungkap habis ini masalah ini, semoga nanti bermanfaat teman-teman. Ya. Oke teman, jadi kita udah balik ya. Jadi kita juga nggak mendapatkan izin untuk mengambil gambarnya yang pas di rumahnya, nggak mendapatkan izin teman-teman. Jadi tadi yang pas berangkatnya kita mendapatkan izin pakai kamera, ini pas jalan aja katanya. Dan seperti teman-teman ketahui semuanya bahwa memang banyak cara kematian ternyata teman-teman. Jadi kita juga nggak pernah minta kematian seperti apa. Yang paling kita harapkan itu adalah meninggal husnul khotimah teman-teman. Dan sampai kita melakukan hal-hal yang tentunya melanggar kodratnya kita sebagai manusia teman-teman. Tapi teman-teman perlu ketahui bahwa kalau orang Jawa itu namanya kedar atau bunuh diri lah, kalau bahasa Indonesianya. Jadi nggak semuanya itu sengaja teman-teman. Ternyata ada faktor kejiwaan. Jadi ada faktor yang memang jiwanya lagi sakit teman-teman, sehingga terjadi hal seperti itu. Jadi kita nggak langsung harus menuduh jangan-jangan mereka melakukan hal itu karena sengaja gitu. Jadi ternyata ada kasus kejiwaan yang orangnya yang menderita kasus kejiwaan itu seperti ada bisikan teman-teman, ada halu yang mendorong mereka melakukan hal itu gitu loh. Jadi dia sakit gitu loh, sakit jiwanya. Dan itu sebetulnya bisa diobati teman-teman. Ada dokter jiwanya, jadi yang bisa mendeteksi ya bahwa memang
Jadi ada dua hal yang memang sengaja, jadi memang dia itu nggak sakit jiwa, nggak ada apa-apa, karena dia depresi, dia nggak kuat menghadapi tekanan hidup lalu mengakhiri hidupnya seperti itu, ada. Itu ya jelas dilarang oleh agama, teman-teman. Tapi yang kedua ada lagi karena dia sakit, teman-teman. Jadi karena dia sakit jiwanya sehingga dia melakukan seperti itu gitu loh, teman-teman. Dan yang kita bawa itu ada dua kemungkinan dia sakit jiwanya karena memang dulu banget dia pernah melakukan percobaan seperti itu, tapi dulu banget ya, teman-teman. Dan kita nggak tahu faktornya kenapa timbul seperti itu sekarang. Mungkin ada sesuatu ya yang mengakibatkan harus terjadi, teman-teman. Jadi yang mungkin bisa menjadi perhatian buat kita ya, bahwa kasus seperti itu ada yang memang nggak sengaja, nggak sesuai keinginan dia untuk melakukan itu, teman-teman. Jadi jiwanya memang sakit, dan kalau kita keluarga dekatnya itu ya seharusnya bisa ya untuk diobati atau terapi ke dokter spesialis jiwa, teman-teman, agar bisa dikendalikan ya. Ini saya masih di belakang tadi, mungkin teman-teman lihat itu memang suasananya beda ya, kita bawa jenazah seperti itu. Tapi ya kita kembalikan kepada sang penciptanya, teman-teman, bahwa semuanya memang sudah menjadi panggilannya masing-masing, caranya masing-masing. Yang pasti kita berharap kita meninggal secara husnul khotimah, teman-teman. Oke, teman, itulah pengalaman kita malam ini ya, mengantarkan jenazah kendat ya, istilah kendat itu bahasa Jawa, teman-teman. Mungkin orang-orang Jawa tahu lah. Tapi yang pasti semoga kita terhindar dari hal-hal seperti itu, teman-teman. Semoga kita, keluarga kita semuanya bisa terhindar dengan hal-hal seperti itu dan tidak melakukan hal-hal seperti itu, teman-teman. Oke, teman, terima kasih semuanya yang telah bergabung dengan kita malam ini. Mohon maaf jika memang ada kekurangan, baik penyampaian dan kekurangan dalam video narasi saya. Mohon maaf, terima maaf saya, dan saya menerima saran dan kritik, teman-teman. Oke, teman, terima kasih semuanya. Salam sehat dimanapun berada, dan sekali lagi tetap dukung channel ini, teman-teman. Tetap support channel ini agar nanti bisa berkembang dan kita semangat membagikan cerita-cerita tentang pengantaran jenazah paket saya. Oke, teman, terima kasih semuanya. Salam sehat dimanapun berada. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.